Halo semuanya, belum ada yang masuk. Sambil nunggu ya, sambil nunggu yang masuk. Halo semuanya. Waduh, langsung banyak nih yang masuk ya. Dan ada Celo. Mantap. Ya, hari ini kita mau bahas ini ya guys ya. Tips investasi buat pekerja kantoran. Nah, sebenarnya bisa diterapkan juga sih walaupun bukan untuk pekerja kantoran juga boleh menerapkan sistem ini ya. Oh ya, cek sound dulu dong. Suaranya sudah oke belum nih? Kasih komen dong. Suaranya udah oke belum? Halo? Halo? Suaranya udah oke belum nih? Ya, yang barusan join kita mau bahas tips investasi buat pekerja. Bisa juga diterapkan buat pelajar. Nah, ya, siapa di sini yang pekerja kantoran? Nah, 9 to 5 ya. Dulu Min Bro juga pekerja kantoran. Oh iya guys, tadi siang waktu saya ngajar trading ya, psikologi ya, itu ada yang nanya nih. Ada yang nanya ke saya ya, Pak, kok saya ndak profit-profit ya tradingnya ya? Kira-kira kalau ditanyain gitu saya juga bingung ya. Karena 90% trading itu kan psikologi yang menentukan ya. Mm-mm. Terus gini kan, saya nanya, Bapak, kebiasaan kecil apa Pak yang kira-kira bisa mempengaruhi hasil trading Bapak? Hmm, dia mikir-mikir. Terus saya nanya gini, Pak, kalau Bapak ngecas HP, ya, ngecas HP itu loh Pak, gimana Pak? Nyabutnya itu gimana Pak? Oh, ya saya tunggu sampai 100%. Kalau nggak 100%, nggak saya cabut. Nah, gitu ya. Jadi kalau nggak 100%, nggak saya cabut. Itu kebiasaan itu bisa kebawa ke dunia trading ya Bapak Ibu ya. Soalnya apa ya, sudah kebiasaan gitu loh. Kalau nggak mencapai target 100%, saya nggak mau lepas posisi saya. Ya toh, gitu ya. Oke, buat teman-teman yang penasaran tips investasi ala pekerja kita malam hari ini ya, Mas Dani Rahmat. Halo Mas Dani Rahmat. Halo, halo. Halo, halo, halo. Suaraku jelas, Kak? Jelas kok, jelas, jelas. Sorry, sorry. Baru baru banget nyampe kantor soalnya. Macet banget Oh, terus baru. hujan tadi Jakarta. Oh, Jakarta hujan. Surabaya aman. Surabaya aman. Aman ya Surabaya ya? Aman dong. Hujannya jam 3 pagi, ya. Waktunya Oh, orang tidur malah hujan. Enak. Jadi nggak usah nyuci mobil lagi ya. Mas Dani, saya mau nanya nih. Kalau orang luar itu kan mem- caranya untuk manggil hujan itu kan ada yang pakai tari-tarian hujan gitu ya. Ada yang bikin hmm, boneka-boneka hmm, orang hmm. Jepang gitu ya. Kalau orang Indonesia lain caranya. Kira-kira tahu apa enggak? Supaya narik hujan. Enggak tahu Gimana ya. kalau orang Indonesia? Gimana, Cuci bro? mobil. Cuci mobil. Oh, iya, 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 iya. Dicuci, Bener-bener. hujan. Besoknya cuci lagi, hujan. Besok nggak dicuci, Hujan lagi, nggak betul, hujan. betul. Besoknya nggak dicuci, Nggak nggak hujan. hujan. Nggak dicuci, nggak hujan. Dicuci lagi, hujan lagi. Aduh, itu sama sama kayak ini ya. Kalau kita di dunia market kan juga gitu ya. Kalau kita trading atau investasi kan gitu ya. Terutama yang trading ya. Kita berharap Hmm, bakalan hmm. naik, malah turun. Kita pasang turunnya, malah naik. Wis, pokoknya nggak anu semua ya, nggak ada yang sesuai ekspektasi semua. Makanya ya, psychology itu penting sekali Bapak Ibu ya. Mindset itu penting sekali, nggak hanya di dalam dunia investasi dan trading ya tentunya ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ternyata nih Mas Dani ini sama saya ini satu kampung halaman loh guys. Ya Mas ya. Aku denger denger suara nih sampai nih pengen ngomong Surabaya wal ini. Nah, Logat Surabaya ku metu. lah iya makanya nih. Kalau saya sih
lahir dan besar di sini ya, jadi wis pendarah daging ya Surabaya, wis nggak bisa lu gua-guaan, malah ndak karu-karuan nanti ya. Iya. Nah, kemarin ini gini Mas Dani, kebetulan kan seminggu lalu ya, apa 2 minggu lalu ya, Mas Dani kan bawain acara tentang tips investasi ala pekerja kantoran, bener ya? Yes, yes, betul, betul. Di acara sebelah itu ya. Ya, Nah, itu ternyata Mas, sobat-sobat tips investasi ini banyak yang penasaran loh. Bro, Min mosok. bro, tolong diundang dong, Mas Daninya tolong diundang dong. Kita juga mau nih, kemarin kelewatan gitu lah. Kok ya Lah, untungnya Mas Daninya juga pas bisa bersedia lah. Jadi gimana nih? manggilnya, manggilnya Kita bro aja bro. Dani aja, nggak usah pakai manggil mas. bro. Oh iya iya iya, iya. Sungkan aku dicelup mas. Manggilnya kan situ lebih senior dari saya. Awalnya ya, Tapi gak ketok kan? teman-teman, Nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan kan iya, tapi kan? iya, sobat tips investasi. Awalnya ini tak kira Mas Dani, Bro Dani ini tak pikir di bawah saya loh usianya. Ternyata setelah dibuka tangga tahun lahirnya, iyalah, ternyata lebih tua. Gak ngetok, iya. Rahasianya awet muda. Rahasianya salah satunya ya itu ya, bro ya. Investasi, kita harus pilih investasi yang nggak bikin kepikiran. Setuju ya? Betul, betul. Kita harus Setuju pilih banget, setuju banget. investasi yang justru malah membuat kita itu jadi nyaman, bukan malah jadi kepikiran. Benar ya? Betul, betul. Setuju, Benar ya? setuju, setuju. Nah, nah, kira-kira apa nih, bro, bro Dani? Kalau eh, buat teman-teman investasi ini yang mau mulai untuk mulai investasi ini, terutama pekerja kantoran dan mahasiswa, kebanyakan mahasiswa dan pekerja kantoran. Kira-kira hal pertama yang harus dilakukan itu apa sih? Gimana? Yang pertama sih kudu ini sih, kalau menurutku ya, kudu apa namanya? Ah, Kudu ngerti seleranya itu kayak apa. Jadi jangan sampai senangnya sebenarnya pecel yang pedes gitu kan. Tapi ke restoran pesennya ah, rawon. Nah, nggak selera jadinya kan makannya kan. Jadi yang sesuai sama profilnya dia, yang sesuai sama kesukaannya dia. Kalau emang senangnya misalkan nih, ngertinya masih emas, ya nggak apa-apa beli emas dulu. Yang pasti investasi itu yang diketahui dulu aja, yang ngerti dulu aja. Jangan tiba-tiba emas lagi rame, padahal biasanya deposito beli emas gitu kan. Biasanya hmm, yang lagi rame-rame itu soalnya kan harganya udah naik tinggi ya bro ya. Orang-orang kan sukanya yang udah kayak gitu hype. tuh, senengnya biasanya kan. Iya. Suka beli dulu apa yang lagi rame, padahal yang lagi rame itu biasanya sudah di pucuk, sudah di puncak gitu. Nah, makanya daripada nanti nyangkut di puncak, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa turun gitu kan, nggak bisa jual, ya mending beli yang tahu aja. Jadi kalau emang tahunya deposito aja. Jadi jangan 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 sok-sok apa? Ojo ojo apa sih jenenge nenek basa Jawa iki? Oh, Ojo katutan wong. oh Gak iya, usah melu-melu, nggak gak boleh usah ikut-ikutan melu-melu. ya, nggak boleh latah. Iya, nggak boleh Iya. latah, nggak boleh Sedangkan kan latah. investasi ini kan banyak sebenarnya ya Mas ya. Deposito, obligasi, reksadana, emas, kos-kosan mungkin, real estate Iya, ya, franchise, P2P lending, saham, mata uang asing lah banyak. Nah, kira-kira gini Mas, kalau kita misalkan ya kayak tadi ya, misalkan kita kepingin makan sesuatu, kalau kita yang belum pernah nyoba nih, nah misalkan saya pendatang nih ya, saya orang Kanada gitu ya, datang ke Indonesia. Bagaimana saya bisa tahu rawon ini rasanya seperti ini, nasi padang itu rasanya seperti itu kalau kita belum pernah coba. Nah, tipsnya gimana nih, bro? nah kalau mau coba, coba dikit-dikit. Biasanya kalau misalkan beli makan di restoran, nggak bisa sih memang ya Oh, pesen 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 separuh mungkin masih bisa ya pesen separuh gitu kan. Nah dicoba dulu nyicip dikit dulu suka gitu. apa enggak nyicip dulu. Kalau ada temen yang beli itu dicicip dulu suka apa enggak. Nah kalau kayak gitu kan enak tuh udah nyicip kan. Sama kalau investasi juga gitu. Modal 100.000 misalkan minimal gitu ya. Ya udah beli aja 100.000. Apalagi sekarang kayak reksadana gitu ya, bro ya. Reksadana itu beli bisa cuma 10.000 gitu kan.
nggak harus beli kayak langsung 5 juta gitu kan. Saham juga gitu. Beli satu lot misalkan, ya saham banyak sih pilihannya soalnya ya. Kalau misalkan emang mau saham-saham yang satu lotnya cuman 100 kali 50 berapa? 5.000 perak bisa ya. Kalau misalkan mau saham yang 50 perakan gitu. Itu bisa 5.000 gitu bisa. Ya coba segitu aja yang kira-kira rela duitnya itu hilang gitu. Kalau misalkan mau coba yang 100.000 ya boleh. Mau nyoba misalkan duitnya agak banyak kan mau nyoba BCA sekalian langsung 3 juta gitu satu lot ya nggak apa-apa. Tapi pokoknya cobanya itu yang kalau misalkan sampai nilainya turun, duitnya turun gitu, nggak kepikiran. Ya kalau misalkan beli reksadana 10.000, besoknya harganya turun jadi 9.500 atau jadi 7.000, masa kepikiran sih? Ya nggak sih? Ya enggak sih. 10.000 doang gitu. Iya. Uang parkir tuh. Uang parkir, bener uang parkir. Mm-mm. Mm-mm. Itu Jadi sih. gitu Jadi ya. nyicip aja dulu. Jangan, soalnya banyak kan, kemarin itu pas lagi rame-ramenya saham gitu, orang pada pakai duit arisan tetangga nih, yang dititipin ke dia gitu kan, dibeliin saham semua. Terus minjem di P2P lending, terus narik KTA gitu kan, buat beli saham. Karena katanya sahamnya Antam rame, katanya sahamnya apa? Apa sing rame ini apa? Sing garai ngomong nyangkut ini. Apa? Sing kemarin. Ya pokoknya sing Aku rame-rame kemarin lah. aku Banyak kan yang investnya kayak gitu US, kan. Mas. Iya, iya. Oh, invest US ya. Iya, aku US. Nah gitu, Oh, jangan gitu. jangan jangan sampai kayak gitulah. Gitu apalagi kalau misalkan pekerja kantoran, terus gajinya itu kalau sampean kan beda ya. Jenengan kan udah bisnisnya banyak, trading segala macem. Nah, kalau kayak yang saya yang pengabdi gajian gitu ya jangan sampai semuanya langsung gitu. Misalkan 10% investasi. 10%-nya itu Mm-mm. let's say 500.000. Ya udah yang dibelikan yang misalkan 500.000 biasa beli emas. Yang dipakai buat beli yang lain selain emas jangan langsung 500.000-nya. Coba dulu lah, emas sekarang bisa beli 50.000 bisa kan, emas-emas online gitu kan. Coba dulu ke situ. Dikit-dikit aja nambah dikit, bulan depan nambah lagi. Dan apa? Pesanku, investasiku jangka panjang. Nggak cuman hari ini dan Nah, besok. Investasi itu puluhan tahun. Kita sekarang mulai di umur 20 sampai umur 60 kita masih bisa investasi kok. Jadi nggak usah yang wah lagi rame saham saham apa ya yang rame saiki yo. Karena sih rame ya sahamnya. kri- kripto rame kripto. Kripto. Oh. Misalkan Doge gitu kan. Doge lagi rame. Apa sih bacanya apa? Doge. Ya wis Bacanya ya itulah apa? Aku Doge. karena itu soalnya. Doge gitu. Doge Iya. lagi rame. Terus kata Elon Musk ke bulan gitu. Padahal bulan bisa ke bawah juga gitu kan. Gajian 10 juta, 5 jutanya dibeliin Doge gitu. Gara-gara lagi rame nih semua orang bilang ini gitu kan. Begitu turun, ya udah nyangkut semua. Jangan sampai kayak gitu. Udahlah kalau misalkan nanti orang-orang lagi heboh gitu kan, liatin aja. Wah, orang-orang seru ya, kayak gitu ya. Terus pas mereka nyangkut, kalau misalkan kita nggak ikutan, kita bisa ketawa. Nah, kan gitu. Tapi kalau misalkan mereka naik kayak raya, ya kita cuma bisa, ya gitu. Iya. Oh iya, Nah, MNC lagi rame. set, Katanya lagi naik terus tuh. MNC. MNC Oh Group. iya. Lah, Mas, kalau misalkan nih saya sudah punya pendapatan nih ya. Kan misalkan nih teman-teman ini banyak yang pekerja kantoran. Kapan sih mulai investasi itu menurut Bro Dani ini cocoknya itu kapan gitu loh. Cocoknya pas mulai pertama kali dapat pendapatan. Aku ini nyesel banget kenapa nggak Ah, dari pertama kali kerja dulu mulai investasi. Tapi ya nggak nyesel banget sih. Jadi begitu sebenarnya kayak misalkan mulai kuliah, pokoknya setiap kali dapat duit, mestinya udah langsung diinvestasiin. Jadi sedini mungkin, seawal mungkin. Biar apa? Ya biar nanti sedih. kita tuh nggak terlalu berat ke belakangnya gitu. Dulu aku mulai investasi itu yang bener-bener buat dana pensiun ya, itu baru sekitar 3 tahun, 4 tahun belakangan ini. Sebelumnya aku investasi, terus habis itu udah naik, harganya tak jual. Buat beli sesuatu, bayar sesuatu. Ya memang ada perlu sih memang. Tapi ya kalau misalkan tak tahan-tahan gitu kan, aku bayang ke tak hitung gitu kan, wah sayang banget udah dijual dari dulu gitu. Jadi kalau misalkan memang teman-teman mau mulai investasi kapan? Ya sejak awal, sejak dapat penghasilan mulai investasi.
Jadi sedini mungkin ya, nggak usah Sedini nunda mungkin. ya, Nggak usah nggak nunda, usah nunggu betul. harga murah ya. Meskipun sekarang Kapan nggak? harganya, meskipun harganya sekarang mungkin sudah naik, ya tetap aja nggak apa-apa ya, nggak masalah ya kan kita long Gini, term soalnya ya. kalau misalkan ngerti ngerti market timing, terus bisa baca chart, terus habis itu ngerti baca berita dan sebagainya, better duitnya ditaruh kayak reksadana pasar uang dulu, dikumpulin banyak gitu kan. Begitu pas harga udah lagi murah-murahnya, langsung masuk gede sekaligus dari duit yang dikumpulin tadi. Tapi kalau misalkan nggak ngerti cara baca chartnya, nggak ngerti berita ini bakal kayak gimana, ngaruh ke apa, terus habis itu market timingnya nggak ngerti gitu kan, you better tiap bulan rutin. Kenapa? Kalau tiap bulan rutin, nanti bisa dapat average cost-nya itu lebih murah daripada nanti harga ketika misalkan dia naik. Loh, tapi nanti investasinya itu naik terus ya apa gitu kan pertanyaannya kan. Misalkan sekarang beli harga 1.000, kita beli sekarang, terus bulan depannya harganya 1.100, kita beli lagi. Terus bulan depannya 1.200, kita beli lagi. Lah kan sayang, naik terus nanti average-nya, misalkan dibilang gitu kan. Nah itu syaratnya, kalau kamu ngerti market timing-nya, kalau kamu ngerti cara baca chart-nya, kalau kamu ngerti menerjemahkan apa yang terjadi di sekelilingnya terhadap investasimu, ya tabung dulu, nabung, habis itu baru dibelikan gede ketika memang harganya pas, timingnya pas. Tapi kalau nggak ngerti, beli aja. Tadi logikanya kan 1.000 beli, 1.100 beli, 1.200 beli. Kalau di total, rata-ratanya, begitu harga di market 1.200, mungkin dapatnya 1.150 harga rata-rata. Memang lebih mahal dari harga beli pertama kali 1.000 gitu kan. Tapi average-nya itu meskipun average up, tapi masih lebih rendah dari harga market gitu loh. Dan kita bisa dapat unit yang lebih banyak. Karena kita sudah rutin belinya. Gitu. Karena nggak ngerti market timing-nya kan. Menurutku sih gitu sih. Iya, 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 iya. Kalau kayak Berarti, jenengan berarti, yang ngerti market timing ah, mah better sih nunggu yang harganya pas memang lagi turun masuk gede sekalian. iya. Nah, jadi gini ya Mas ya. Berarti kita nggak perlu tahu tentang detail cara baca chart apa segala macam untuk mulai investasi ya. Untuk Nggak mulai enggak, perlu menguasai. untuk mulai enggak. Tapi alangkah baiknya sambil berjalannya waktu, kan aku bilang tadi, kita mau investasi itu bisa sampai 30 tahun, 40 tahun gitu kan. Seiring berjalannya waktu kita pelajarin pelan-pelan. Nggak perlu terburu waktu, harus harus ngerti sekarang gitu. Untuk pertama kali mulai investasi beli dulu. Tapi begitu beli, seorang investor itu nggak berhenti di situ kalau menurutku. Investor harus terus belajar, harus terus membaca. Kalau ngomongnya aku investor, tapi habis beli nggak mau belajar sama sekali, nggak mau baca apapun sama sekali, nggak mau ngerti sama sekali, ya wong males nih cariku. Kudu investor nah itu. Iya, iya, iya. Mm-mm. Nah, dulu bro pertama kali investasi itu di mana tuh dulu? Ya 3 tahun Unit yang lalu link. itu ya. Oh Oh, enggak, unit kalau link. pertama kali investasi itu udah lama banget pas pertama kali kerja. Karena kenapa belinya unit link? Karena waktu itu on the job training lagi magang gitu kan di cabangnya bank. Terus ada target, dapat target harus closing 1 unit link. Ya nggak mau karena belum bisa jualan, belum ngerti cara jualan kan, buka DW beli unit link. Oh, Yang katanya pertama investasi, kan. ternyata asuransi gitu. Iya sih. Oh, oh. Oh, gitu ya. Jadi menarik sekali ya teman-teman ya kisahnya, kisah investasinya Bro Dani ini. Terus gini Bro, ini ada yang nanya juga nih tadi. Hmm, hmm. Eh, Kalau saya kepingin investasi tapi nggak mau ribet, enaknya di mana ya? Ya reksadana itu tadi ya. Reksadana. Ya ribet sih sebenarnya. Karena masih harus harus Tetap tetap milih-milih kan. Tetap harus milih kan sebenarnya kan. Cuma nggak ribetnya gimana? Kalau misalkan investasi sendiri mau deposito gitu kan, deposito misalnya buka apa? Samain banknya bang apa? BCA. BCA misalnya, deposito nang BCA. Kita deposito di BCA itu minimal let's say 10 juta gitu ya. Deposito 10 juta di BCA dapatnya 3,25% sebelum pajak. Pajaknya 20%. Jadi let's say netnya 2,8% gitu. Itu 10 juta nih untuk deposito gitu kan. Beda dengan kalau mau
beli reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang, kita cukup beli minimal, let's say ada yang 10.000, ada yang 100.000, terserah mau beli di mana. Kita beli 100.000 nih reksadana pasar uang. Nah, dengan 100.000, duit kita nanti dikumpulin sama manajer investasi di produk yang sama. Mereka nggak cuma kita doang kan yang beli ya. Kita beli 10.000, tapi yang beli itu kayak 2 juta orang di Indonesia. 2 juta kali 10.000 ada 20 miliar. Nah, si manajer investasi ini bakal naruh duit 20 miliar di BCA misalkan. Sama-sama di BCA, kita yang naruh 10 juta dapat cuma 3,25, dipotong pajak 20%, sementara manajer investasi naruh 20 miliar di BCA, dapat let's say 4% misalkan, pajak 20%. Nah, dari situ sama-sama deposito aja beda. Kalau misalkan kita taruh di reksadana, apalagi reksadana pasar uang misalkan ada tambahan obligasinya gitu. Jadi nanti si manajer investasi ini akan meramu ngeracik si investasinya tuh biar yang paling optimal buat kita investornya. Dan kita nggak perlu repot. Wah, ini nanti deposito di sana harus beli obligasi ini, beli itu. Kita cuma nitip 100.000 atau 10.000 tadi. Dan tapi tugas kita sebagai seorang investor ya tetap ada. Kita milih manajer investasi mana yang bagus, produk mana yang ya let's say kinerjanya paling bagus tahun 2 tahun terakhir gitu kan. Biayanya yang paling murah. Tugas kita cuma milih itu kok. Kayak misalkan mau naik taksi, kita pilih taksinya, oh taksinya yang terkenal bersih, terkenal bagus, drivernya sopan yang ini gitu. Kayak gitu, menurutku sih. Jadi kalau nggak mau ribet ya pilihnya reksadana. Tapi kalau misalkan memang pengen tahu in the detail, deep, dalam gitu kan, bisa ke saham, bisa ke obligasi, bisa ke segala macam lah. Yang banyak banget tadi kos-kosan, kripto, apapun lah. Iya sih. Tapi kalau kos-kosan kan kayaknya butuh modalnya agak lumayan gede ya. Iya. Sampean udah berapa kos-kosan, by the way? Oh, nanti di live selanjutnya aja ya, saya buka semua investasi saya. Kalau saya sih dulu 2014 saya mulainya. Ya agak ini sih, agak telat ya. 2014 saya umur 29. Saya baru mengenal dunia investasi itu 2014 dan saham US waktu itu. Oh, jadi ya cinta pada pandangan pertama lah ya, sulit dilupakan. Jadi sampai sekarang ya nyaman-nyaman saja gitu loh. Bisa tapi enak sih yang indeks juga S&P. Bosok cowokku bocor terus soalnya. Kenapa? Tapi Enak gimana? Ancan enak invest di pasar US trading ya. Aku ngerasa sendiri. Kalau di pasar Indonesia itu as much as I love di market gitu kan. Tapi karena banyak bandar gitu kan, terus habis itu marketnya ukurannya masih belum terlalu besar. Jadi wes nganalisa chart soro-soro panjang gitu kan. Oh ini kayak gini, ini bakal seperti ini, bakal seperti ini. Pasang di situ, ini kayaknya bakal ke sini gitu kan. Tak pasang, lah kok sebaliknya yang terjadi. Diguyur bandar gitu kan. Stres aku. Nah, di pasar US beberapa kali trading itu ya nggak pernah kejadian seperti itu. Apa yang ku lakukan, apa yang ku prediksikan itu beneran kejadian gitu loh. Gak ngerti, itu pengalamanku ya. Kayak gitu juga nggak sih? Iya. Kalau aku sih dulu ya ngambil banyaknya itu di Apple terutama. Karena kan kalau Apple itu kan bisa iniin, tahu kan kapan dia launching produk atau apa itu kan. Yes. Beritanya kan sudah ada jadwalnya gitu loh. Nah, sebelumnya itu wis kita kumpulkan wis di situ. Nanti ketika beneran naik jual. Iya, juga enaknya betul. Juga enaknya ini trading ya, bukan investasi ya. Bisa beli turunnya juga. Gitu loh. Oh iya, benar. Bisa beli turunnya juga. Jadi kalau pas harga naik itu kan gini. Begitu turun, nyoncom. Meniku tajam. Itu biasanya sih aku ambil banyaknya di situ ketika harganya turun. Dan juga gini ya. Ini sekedar sharing ya. Kalau saham US yang saya investasi dan tradingkan sekarang itu lebih ini, bro, lebih kayak kita itu make a relationship.
Wih, mantap. Jadi kayak eh, contohnya saham favorit saya ya Netflix gitu ya. Hmm, hmm. Saya itu saking saking jatuh cintanya Sama sama Netflix. Netflix, jatuh cinta ya, Hmm. sampai tak apeli tiap malam. Tiap jam setengah 9 malam ini dulu waktu PDKT dulu pertama-pertama Oh, I kenal. see. Ya, ya, Setengah ya. 9 malam tak liatin. Oh, besoknya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Akhirnya saya kenal sama karakternya. Jadi Ah, I jadi kalau see. jadi saya tahu ketika tanggal-tanggal sekian, oh biasanya saham Netflix ini gini. Oh biasanya naik, naik terus turun. Oh biasanya turun terus naik. Gimana? Tanggal-tanggal Oh, sekian. Jadi luar enaknya gitu. biasa. Iya, enaknya gitu. Kalau saham US itu menurutku ya, itu lebih melekat sama kehidupan kita sehari-hari. Contoh nih, kan beberapa orang kalau kalau tak ajak dialog gitu ya, aku tradingnya Hmm. Indonesia, oh aku US. Kenapa US kan jauh gini-gini loh. Justru saham US itu melekat pada diri kita loh ya. Ini HP Iya. yang kita pakai ini apa nih? Apple, ini iPad, ya kan? Hmm, hmm, hmm. Betul. Laptop, laptopnya Ini apa? kan? OS-nya Windows, Ah, bener nggak? Microsoft. iya, iya. Betul, Nah, betul. terus ini fast food yang paling yang lagi hype nih sekarang BTS, McD, McDonald. ya betul. Betul, betul, betul. McDonald ada minuman soda yang populer di Coca-Cola, sana apa? Pepsi. Coca-Cola. Iya, Iya, itu semuanya ada. Kita bisa invest di sana. Cuman ya gitu sih betul. agak ribet ya. Kalau kalau Memang, dulu memang. zamanku 2014 agak ribet dan nggak enaknya lagi, Mas. Aku bolak-balik ngomong Mas ya. Bro, Iya. nggak enaknya lagi setiap kali withdraw itu kena biaya wire transfer itu Oh iya, lumayan wire ganggu. transfernya lumayan mahal memang. Sekitar $22. Ya, Ya, sebulan sekali enggak apa-apa lah. Itu keuntungannya sih pasti jauh lebih pengalaman gede dari itu saya. ya. Kenapa? Keuntungannya. Keuntungannya pasti jauh Iya, lebih gede kalau ya. kalau belum ya di hold dulu, bulan depan dulu baru ditarik. Gitu. Jadi Betul, saya betul. cinta pada pandangan pertamanya saham US. Jadi ya Indonesia cuman Tapi sekedar nggak masuk ke saham Indonesia sama sekali, bro. cuman ngikutin aja. Mungkin Oh, cuma masih belum, ngikutin aja sekarang ya. masih belum. Sekarang masih belum. Sudah Iya, iya, nyaman iya, iya. soalnya. Nggak Sudah bisa pindah ke nyaman lain ya. hati. Kripto pun enggak loh aku. Kripto pun Sama, enggak. aku kripto juga enggak. Aku kripto masih belum lah kalau kripto. Cuman cuman ya namanya orang ya kita juga enggak boleh kaku-kaku juga ya. Ya siapa Hmm. tahu gini ya. Siapa tahu memang future itu kripto itu is our future gitu kan. Ya Yes, mungkin yes. beberapa mungkin mungkin nanti aku akan nggak tahu ya, aku akan cari-cari koin-koin yang masih murah, aku invest berapapun di sana, wis simpen aja. Siapa tahu nanti harganya. Iya, iya. Spekulasi sih, Never say never sih memang. spekulasi sih. Hmm. Never say never karena kita nggak pernah tahu kan. Aku ya nggak bukannya anti, cuman sekarang aku belum masuk ke kripto. Mungkin suatu saat nanti aku akan masuk, cuman saat ini masih belum gitu. Saat ini yang tak masuki cuman yang aku ngerti. Kripto ngerti teknologinya, ngerti apa ceritanya, ngerti segala macam gitu kan. Cuma pas tak pikir-pikir underlyingnya opo gitu kan. Aku masih masih bingung. Masih Iya. terus engkau aku memutuskan mau jual atau mau beli apa. Soalnya pure spekulasi, aku masih masih belum bisa berdamai dengan hatiku. Bukan karena apa-apa sih. Ya, Gitu. aku sih, kalau aku sih ya beli sekian, ya wis anggap nggak usah dilihat lah nanti pokoknya. Ya, ya. Rencana aku sih gitu. Nah, Ya, ya. kalau Bro Dani sudah pernah dengar stock option, Bro? Stock option udah. Biar aku Saya trainingnya dulu, juga tentang option juga. oh, tapi Training bukan waktu binary kerja itu option juga ya, belajar tentang option. bukan binary option ya, beda ya. Ya, ya. Ha. Nah, itu belum main juga. Dirimu udah ya, itu ya? Oh iya, kalau saya tradingnya malah option.
Oh, malah Karena tradingnya gini ya, option. cerita sedikit ya. Option itu kita jual beli kontrak. Kontrak Ya. ibaratnya gini ya, surat hak jual sama surat hak beli. Hmm, hmm. Yes. Ada underlyingnya Apple atau Netflix misalkan ya. Ya. Nah, di situ kita nggak megang asetnya, kita nggak Ya. megang eh, sahamnya, kita cuman pegang kontraknya. Dan kontraknya itu harganya kira-kira cuma 1%-nya. Jadi Hmm, istilahnya hmm. gini, Bro Dani, dan teman-teman semua ya. Misal nih, saya mau bisnis properti, ada rumah harganya 1M, tapi saya nggak punya uang 1M, punyanya Bro Dani misalkan rumahnya. Bro, rumahmu tak jualin mau nggak kamu? Oh iya mau. Oke, tapi ini ya, aku ikat kontrak, dirimu nggak boleh jualan, nggak boleh nawarin orang lain untuk jual rumah ini. Nah, gitu kan ya. Hmm, Oke, hmm. tak kasih DP 10 juta, 1%-nya kan ya. Ya Ya. benar ya, 1%-nya 10 juta. Oke, dengan uang kontrak ini, yang seharga 10 juta, saya berhak jual beli rumah seharga 1M. Ya. 1M. Modalnya 10 juta, underlying asetnya adalah 10M. 1M. Ya. Kalau saya berhasil mengambil untung katakan 5%, yaitu ya 50 juta, ya kan? Hmm. Berarti eh, bisa diterima ya. Berarti dengan saya modal DP tadi 10 juta, potensi profitku berapa? 50 juta. Ya, Gede 50 banget juta. ya. Ya. Itu kalau 5%. Kalau aku ciamik, kalau aku pinter jualan, lakunya 1,1M, 1,150M, ya lebih gede lagi kan. Jadi Ya, ya. dengan kata lain profitnya nggak terbatas tuh, tergantung pinternya kita. Tapi enaknya Mas Bro Dani ya, resikonya terbatas, yaitu seharga Si preminya tadi ya. kontrak Apa yang sih? Kontraknya, ya. iya kontraknya Hmm, hmm. tadi 10 juta. Nah jadi enaknya trading stock option itu gitu, Ya, 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 ya. resikonya terbatas tapi eh, potensi profitnya nggak ada batas ke atas gitu. Benar, benar. Makanya enaknya di situ. Tapi orang-orang banyak, tapi ada nggak enaknya, Bro? Yang namanya Apa tuh nggak kontrak enaknya tuh? itu ada expirednya, ada Ah, expirednya. ya, ya. Iya. Jadi kalau kita nggak bisa jual eh, aset itu sebelum expirednya habis, ya hilang. Hilang, rugi ya kita Gitu. ya. Hmm, hmm. Ini ada yang ngomong call dan put ini, ada yang trading stock option juga nih. Iya. Nah, tadi gini, Bro, aku lihat-lihat IG-mu nih. Aku Hmm. ada satu postingan yang mencuri perhatian gue. Sing di. Yang terakhir nih, soal kesabaran. Nah, jadi investor itu harus sabar katanya. Bener nggak? Bener, bener banget, bener banget. Nah, Soalnya boleh dibagikan bentar dong? modal modal kesabaran itu sebenarnya modal yang paling murah dan paling gampang gitu didapatkan kan. Kita cukup nggak melakukan apa-apa aja. Kalau instrumen investasi kita itu naik atau turun gitu. Kita balik lagi ke tujuan awalnya gitu. Cuman sayangnya nggak banyak orang yang bisa melakukan itu. Paling nggak buat investor pemula. Investor pemula yang baru mulai investasi banget. Ngomongnya, aku beli saham BRI contohnya kan. Saham BRI buat pensiun 15 tahun lagi. Beli di harga 1 Maret kemarin karena BRI naik terus kan sampai Maret kemarin kan. Wah, dibanding kayak beberapa bulan di tahun lalu gitu. Terus habis itu udah beli di harga 4.800 terus turun. 3 bulan kemudian sampai sekarang nggak naik-naik lagi tuh ke 4.800 gitu kan. Banyak yang sudah curhat gitu. Aduh ini gimana ya, aku udah 3 bulan beli kok nggak naik-naik, terus ditanya, belinya mau dipakai apa? Buat dana pensiun. Dana pensiunnya kapan? 15 tahun lagi mas. Terus sekarang udah berapa tahun dari sejak beli? Baru 3 bulan. Terus kenapa sekarang itu kamu kok apa namanya kok nek bahasa Kalau Surabaya ini kok BPI.
Bingung Iya, iya. dewe gitu loh, bingung sendiri kenapa gitu kan. Kalau memang tujuannya 15 tahun, 3 bulan turun harganya dari 4.800 ke 4.200 ya sudah gitu. Kalau kamu nggak tahan ya udah jual aja kan pilihannya kan. Pilihannya jual aja atau mau nambah lagi beli gitu. Halo, halo bro. Ini, halo, halo. Aku nge-lag ya barusan ya. Wah, ini saya nge-lag deh. Di tempatku apa? Di tempatnya dirimu nih. Punya aku kayak. Soalnya dek ini kan hujan kan. Jadi takutnya internetku Oh, hilang. oh, jadi Nah gitu gitu. ya. Eh, jadi gini ya berarti bro ya. Investasi itu selalu ada tujuannya, bener ya. Soalnya Iya. soalnya gini loh ya. Banyak DM yang masuk ya. Biasanya kan nek di nggone IG ku kan ada admin yang biasanya yang balas-balas itu. Hmm, hmm. Nah, tapi suatu ketika itu aku ya tetap baca-baca juga kan. Lucu-lucu gitu loh. Min, saya mau investasi, Min. Apa saja yang perlu diperlukan, Min? Modalnya sudah ada, Kak. Belum ada. Oh, nomor satu kan investasi kan ya tetap harus ada modalnya toh, ya toh. Iya, Oh, iya, belum iya, ada. iya, Ya iya. tak ya adminku tak suruh bales. Ojo kasar-kasar ya balesnya ya. Oh ya, mendingan cari modal dulu ya, Kak, gitu ya. Terus ada yang gini, oke, modalnya sudah ada. Oke, Kak, tujuannya apa, Kak? Mau beli rumah. Mau rumahnya harga berapa, Kak? Harga 1 M. Mau dibeli dalam berapa tahun, Kak? 5 tahun. Nah, setelah dihitungin sama adminku ya, oh harusnya butuhnya sekian. Oh, harus invest 17 juta atau sekian per bulan, Kak. Bisa, Kak. Waduh, nggak bisa, Min. Bisanya cuma 500.000 per bulan. Nah, kan kayak gitu-gitu. Jadi, itu itu masih mending. Itu masih mending. Ada yang gini loh malahan. Saya kepingin passive income. Saya mau investasi. Saya kepingin passive income. Passive income yang mana? Yang gimana, Kak? Saya kepingin dapat penghasilan tambahan per bulannya. Investasi. Hmm. Ya, gimana ya? Menurut Bro Dani bisa nggak Bro kalau kayak gitu Bro? Bisa sih, cuman Cuman kalau modalnya misalkan harus modalnya harus gede, kan iya pertanyaannya adalah penghasilan per bulan berapa yang kamu inginkan, gitu kan? Misalnya dia tambahan. ngomong tambahannya berapa yang diinginkan. Misalnya Ah, penghasilan dia sekarang 3 juta atau 4 juta. Aku pengen dapat 1 juta sebulan misalnya. Nah, 1 juta sebulan itu ya. yang bisa ngasih rutin 1 juta sebulan itu kan pilihannya kalau nggak deposito, obligasi ya. Deposito atau obligasi Ah, itu paling cuma 2% 3% sampai maksimal 6% kan. enam per persen tahun. gitu. Per tahun. Nah, 6% per tahun yang bisa menghasilkan 1 juta sebulan, itu modelnya berapa? Berarti kan 1 juta kali 12 juta. 12 juta dibagi 6%, berapa tuh? Oh enggak, karena kalkulator. Saya hitung. 12 juta per bulan dibagi 6% ya. 12 juta dibagi 6% itu 0,06 kan. Butuh 200 juta modalnya. Iya, 200. Iya kan? 200 juta ditaruh di instrumen yang 6% setahun, baru bisa menghasilkan 1 juta sebulan gitu. Terus banyak loh yang nge-DM, Mat, kan celanku Mamat kan, Mat, kata lu si obligasi retail ini menguntungkan, bunganya tinggi katanya. Aku udah investasi tapi sebulan kok dapet cuma 10.000. Terus saya tanya, investasimu berapa? Aku beli 1 juta kemarin. Terus ya ya kan kamu belinya 1 juta ya jangan ngarep kamu dapat 100 juta sebulan gitu kan. Gitu. Jadi Ya, ya ya. memang kalau mau yang rutin per bulan, modalnya memang harus gede gitu. Kalau Ini mau yang pasif income. kalau mau passive income gitu. Kalau mau yang keuntungan gede ya seperti dirimu tadi kan bisa trading di option. Modalnya kecil, Aduh, tapi keuntungannya gede, tapi resikonya juga ya sama. Apa iya, namanya? Risk reward itu selalu berbanding lurus gitu. Resiko gede, rewardnya gede. Kalau mau yang resikonya aman-aman aja, nggak terlalu bahaya, ya rewardnya kecil gitu. Gitu kan paling. nah, iya. Jadi gini ya, teman-teman terutama sobat-sobat tips investasi ini ya.
mungkin nggak tahu ya dengar di luaran sana gimana. Pokoknya yang ada di pikiran mereka itu, kamu kepingin pasif income, investasi saham. Gitu. Jadi itu ditangkap ditangkap mentah-mentah gitu ya. Bisa ya. Jadi kalau kalau modal kalau menurut saya ya, kalau modal 10 juta, kepingin penghasilan tambahan 1 juta. Kalau menurutku sih mending malah malah invest di bisnis aja ya, Bro ya. Betul, betul. Beli Iya. baju, beli casing handphone, beli apa? Beli bahan makanan, dimasak gitu kan, terus dijual lewat Instagram, dijual lewat Tokopedia, lewat apapun. 10 juta itu bisa menghasilkan 1 juta sebulan loh, Iya. kalau rajin. Nggak pasif income juga. Aktif jadinya kan, bisnis. Iya. Mending bisnis. Bisnis dulu, digedein bisnisnya, Yes, kumpulin, dikumpulin udah banyak, baru investasi. betul, Gitu ya, betul, Bro ya. betul. Betul, bro. Mm-mm. Nah, oke, balik lagi ke tema kita. Ini ngalor ngidulnya lumayan ini kayak. Jadi Kebiasaannya jadi orang Surabaya ini. Nek ngobrol, iya, atuh beloknya. cangkruan ini kata. Cangkruan. Drukan ya. Jadi buat teman-teman kita yang pekerja nih, kan biasanya nggak ada waktu nih untuk analisa lah, untuk apalah, untuk belajar lah. Jadi enaknya piye ini enaknya? Supaya gini loh Mas, supaya nggak nunda-nunda lagi. Supaya ndang, sing penting mulai dhisik, wis urusan. Gini, kalau mau memang mau mulai gitu ya, investasi di apa? Misalnya ngomong investasi saham. Pokoknya aku pengen mau mulai investasi saham sekarang. Aku punya modal sebulan 500 ribu misalkan. Kalau di Indonesia, paling aman pegang bank. Karena Indonesia masih negara berkembang, karena negara berkembang, pembangunan itu masih membutuhkan banget peranan bank, gitu kan. Lembaga pembiayaan di Indonesia yang paling punya kemampuan untuk mengembangkan perekonomian itu bank. Kalau misalkan memang benar-benar mau investasi ke saham ya. Nah, bank yang kayak gimana gitu kan? Bank itu bisnisnya ada yang corporate banking buat perusahaan gede, ada yang buat pengusaha kecil, UMKM, mikro dan sebagainya, dan ada yang buat perorangan. Kalau yang buat perorangan, seperti kita tahu, banknya bank apa gitu kan, bank capek antri katanya. Yang sekarang antrinya udah nggak berdiri lagi, antrinya udah pakai duduk sekarang. Bisa pakai bank itu, kalau sukanya emang buat yang perorangan. Kalau pengusaha UMKM pengen investasi di bank, biasanya UMKM, orang-orang kredit kecil-kecil itu kreditnya kemana? Mikro-mikro itu. BRI kan. Siapa lagi gitu? Ya udah beli aja bank itu. Nah, kalau untuk pengen ngelihat Indonesia ini akan tumbuh, yakin Indonesia ini akan tumbuh ke depannya dengan segala macam infrastrukturnya, perusahaannya, segala macam, yang bisa ngasih kredit perusahaan gede, itu siapa? Oke, sekarang paling BNI, Mandiri gitu kan. Kalau mau aman, pegang bank-bank itu. Tapi kalau misalkan teman-teman di daerah-daerah itu, misalkan di Jawa Timur, nabungnya di BPD Jatim, itu bisa juga beli. Yang di Jawa Barat, BPD Jabar bisa juga beli gitu. Yang paling aman itu gitu. Yang maksudnya ya layanannya itu akan dibutuhkan terus sama orang-orang gitu. Tapi kalau misalkan mau apa perusahaan, aku nggak mau bank gitu. Ya ya sukanya yang kayak gimana gitu. Nek aku dewe ya, menganggap kalau misalkan memang mau investasi, cari investasi yang kita sendiri itu tahu, teman-teman tahu gitu. Yang teman-teman tahu apa? Kalau nggak tahu sama sekali ya apa? Yuk belajar dhisik, jangan langsung investasi. Ya mati lampuku. Tadi, wah, 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 wah. Si. Bentar, nyalain lampu dulu. Oke, oke. Oh, Oke, oke. dipakai mainan sama kucing gitu Jeklek, lah. Enggak ada jeklek. kucing mainan itunya, Saklarnya. stekernya. Iya, gitu Bro, sih bro, paling. maksudnya investasi di dirimu yang ngerti itu maksudnya ngerti tentang tentang company-nya atau tentang analisanya gitu. Ngerti minimal banget itu ngerti sektor industrinya. Jadi ada beberapa sektor industri kan, ada telekomunikasi, ada apa kesehatan, terus ada apa
eh, yang consumer goods gitu. Nah, ada mining gitu kan. Tiap-tiap kita ini masing-masing orang yang mau investasi ini kan karyawan nih. Karyawan kerjanya di mana gitu. Kayak aku kerjanya di bank. Oke, aku di bank kerjanya. Ketika kita bekerja di satu perusahaan itu kan termasuk dalam satu sektor industri sebenarnya kan. Satu sektor industri ini kita mestinya ngerti apa yang kita kerjakan tiap hari. Kayak misalkan orang kerja di pabrik ban gitu, pabrik mobil gitu. Mestinya dia ngerti industri Faktur. otomotif dong. Otomotif, Ya, ya. manufaktur harusnya ngerti kan. Nah, itu Oh iya, iya. paling nggak cari info-info itu dari sekitar kita yang tempat kita deket-deket kita bekerja gitu. Jangan yang terlalu jauh. Kerjaan di bank, terus habis itu investasi di mining. Ya kalau suka miningnya nggak masalah, tapi kalau udah miningnya nggak suka, nggak kerja di situ juga gitu kan. Terus nyari infonya piye gitu. Menurutku Oh, I see, gitu. I see. Iya ya. Jadi yang pilih yang dekat-dekat dengan kita ya, keseharian kita ya. Yes, paling gampang gitu. Iya ya. Sama kayak kayak ya aku juga sih. Misalnya kita Apple fanboy gitu ya. Investnya ya Ya, Apple gitu kan. betul, 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 Nah, betul. aku pengguna Netflix, aku pengguna Netflix, investasi ya di Hmm, Netflix. Karena kita betul, juga betul. ngikuti. Berarti ya sama ya, US sampai Indonesia ya sama ya sajane ya. Sama aja, sama aja. Nggak ada yang aneh-aneh banget kok. Nenek, pengalamanku gini malah, ini apa, investasi gitu ya. Kerja di bank sebagai tukang kredit, suka ngasih kredit ke perusahaan telco dan turunannya. Jadi ada satu perusahaan yang apa penyedia tower telekomunikasi. Jadi dia tuh bangun tower buat Telkomsel, Indosat naruh BTS. Nah, si perusahaan telco ini, itu mereka model bisnisnya aku seneng banget. Kontrak 10 tahun, terus penghasilan itu rutin tiap bulan, pasti recurring gitu kan, berulang gitu. Nah, aku seneng banget sama model bisnisnya. Daripada aku beli perusahaan telco nih, aku beli si tower-tower telekomunikasi itu. Termasuk yang kayak misalkan punya Saratoga, tower bersama. Ada tower punya grup Jarum gitu kan. Ada juga GON yang kecil-kecil gitu. Itu model bisnisnya sama terus. Dan tiap tahun mereka itu rutin bagi dividen juga gitu. Mereka punya model bisnis jangka panjang gitu kan. Itu aku seneng banget. Aku investasi dari situ. Ada perusahaan-perusahaan tower telco. Yang kayak gitu. Karena aku nganalisa ngasih Iya kredit ke ya. mereka. Aku ngerti model bisnisnya. Kalau kalau saham saham Indo itu dividennya kerasa apa? Dividennya kerasa. Ya, tapi kita kan minimal beli 100 lembar ya, satu lot kan. Nggak kayak di Amerika yang selembar gitu kan ya. Oh, oh. Kalau dari saham yang tak pegang, itu bisa dapat beberapa juta sih setahun. Lumayan lah, bisa dipakai buat beli saham lagi, yang ngasih dividen lagi. Cuma pembagian saham Indonesia itu memang cuma setahun sekali. Pembagian dividennya itu cuma setahun sekali. Ada sih kayak Berapa Unilever itu juta 2 tahun setahun ya? sekali. Lumayan ya. Dua Lumayan kali berarti ya. setahun kalau si Unilever gitu kan. Lumayan kok, lumayan. Beberapa juta dapat lah Lumayan ya. dividen. Oh, mantap, mantap. Oke, teman-teman Gitu. mungkin ada pertanyaan ya. Kita udah 40-an menit nih. Mungkin kalau ada pertanyaan langsung di kolom komentar tuh, ya. Kolom komentar, kolom question. Ini kayaknya ada yang nanya ini, Bro. Saya tak lihat no ya. Monggo, monggo. Iki aku nggak lah efek yang cek biar kelihatan ganteng gitu kan. Nggak ono. Sayangnya. Oh, bukan nanya. Kakak di save ya, aku baru balik dari kantor. Nggak nanya ternyata. Oh alah. Nah, ada tips apa lagi mungkin nih, Bro? Buat teman-teman yang karyawan nih. Karyawan itu kan waktunya terbatas, maksudnya nggak bisa yang praktis-praktis simple-simple Nah, kayak tadi seneng aku. Kayak tadi ini seneng aku. Invest di saham BCAE, sorry, di saham bank gitu ya. Jadi misal nih iya, iya. besok aku mau buka buka account, aku mau invest. Jadi aku jadi kepikiran nih, oh ya wis di bank-bank sing gede-gede ae gitu ya. Bisa gitu, bisa gitu. Nah, kalau untuk si apa untuk karyawan gitu ya, kalau misalkan memang mau invest, pertama dari yang kita ngerti dulu apa. Kalau misalkan ini soalnya banyak banyak yang nge-DM nih, Bro. Dia itu kerja di perusahaan yang TBK sebenarnya. Cuma dia tuh nggak pegang sahamnya, dia nggak beli saham perusahaannya. Pas ku tanya,
kamu kenapa kok kerja di situ? Karena aku suka, katanya. Loh, kenapa kok suka? Perusahaanku bagus. Oh, perusahaanmu bagus. Bagusnya kenapa? Soalnya jualannya bagus, kesejahteraan karyawannya bagus, pokoknya semuanya bagus. Aku suka kerja di sini. Terus kenapa kamu nggak beli sahamnya? Loh, ini perusahaannya ini TBK toh. Aku bisa beli sahamnya toh? Ya bisa gitu kan. Oh, ternyata gitu. Nah itu, coba teman-teman yang kerja nih, yang kerja di kantoran, coba dilihat nama perusahaannya apa. Nama perusahaannya apa itu, perusahaannya itu, anakku nangis ya? Ada mamai kok, tenang aja. Iya, 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 iya. Nah itu, dilihat Terus, lagi, siapa tahu perusahaan kita itu perusahaan yang TBK. Kalau misalkan pun perusahaannya nggak TBK, siapa tahu induk perusahaannya TBK. Jadi kayak misalkan Telkom. Telkom itu anak perusahaannya banyak oh, banget gitu kan. Siapa tahu di atasnya kayak Telkom gitu kan. Ternyata Telkomnya TBK gitu. Nah kalau Telkomnya TBK, aku seneng pegang Telkom karena dividennya gede. Kalau kata orang-orang itu kan jadi sapi perahnya pemerintah gitu ya, si Telkomnya ini. Jadi ya udah aku beli Telkom juga gitu misalnya. Ya kayak gitu. Lumayan kan, tiap tiap bulan dapat gaji, kita seneng kerja di situ. Tiap tahun pas perusahaannya untung, untungnya tuh nggak dibagi ke pemegang saham doang, yang bukan kita gitu. Tapi kalau kita pegang saham, dibagi pemegang saham, kita dapat juga gitu kan. Kayak gitu sih untuk teman-teman yang bekerja gitu. Kalau misalkan perusahaannya nggak TBK gimana? Ya udah cari yang bidang industri sama sejenis. perusahaannya nih, sama pekerjaan kita. Terus cari yang TBK. Oh, ternyata ada yang TBK ya. Percaya deh, nggak mungkin di satu bidang usahanya teman-teman itu nggak ada yang TBK sama sekali. Yang teman-teman ngerti. Teknologi, sekarang saham-saham teknologi kemarin ada yang dibeli sama Anthony Salim berapa triliun, triliun ya. Sahamnya udah sampai beberapa ribu sekarang gitu kan. Saham teknologi Gitu. contohnya apa, bro? Hah? Saham Gimana bro? teknologi Gimana? contohnya apa? Saham teknologi Aku contohnya apa? aku nggak hafal. Ini salah satunya multipolar MLPL. MLPL itu grup Jarum juga setauku. Nah, multipolar ini dia pegang beberapa perusahaan teknologi di bawahnya. Salah satunya dia pegang sahamnya kalau nggak salah ya Shopee apa-apa gitu loh. Dia tuh jadi pemegang saham di situ juga gitu. Nah, nanti kalau misalkan si perusahaan-perusahaan teknologi yang kecil-kecil di Indonesia ini udah naik gitu kan. Nah, yang saham perusahaan yang di apa marketnya ini juga akan keangkat. Multipolar sahamnya kenceng banget kemarin naiknya. Udah 600-an dari harga cuma 200 perak apa 100 perak kemarin itu. Gitu. Hmm, Jadi banyak kok. DCII yaitu ada temen yang share EMTK gitu kan. Soalnya kemarin hari apa ya, hari Senin aku tuh seharian mantengin gitu kan, nyari-nyari. Oh ini bagus, ini perusahaannya kayak gini. Ada juga yang perusahaan ini kemudian nggak aktif di trading kan karena usahanya itu sudah lama nggak berjalan gitu-gitu lah. Ada juga, makanya kudu hati-hati. Terus kalau misalkan teman-teman tahu, misalkan kerja di bidang telco, oh misalkan nyebut anabatik, oh anabatik ini banyak dipakai nih sama perusahaan apa, misalkan gitu kan. Nah itu bisa dipilih gitu, barangkali. gitu Industri ternyata ya. lampu yang TBK, Mantap. kudu dicari sih, belum pernah nyari soalnya. Ada 700 perusahaan loh Kerja di apa namanya di bursa efek gitu. Jadi kemungkinan salah satu ya, mungkin ada gitu. kerjanya di lampu mungkin dia. Ini ada Mungkin pertanyaan Bang, mungkin. ini Bang. Monggo monggo. Eh, nih, kelihatan. Better nabung rutin per Hmm. bulan atau per minggu? Foto aja Mas. Kalau bisa nabung per minggu per minggu. Kenapa? Uh, I like my Kalau money to work as soon as possible. Soalnya kalau misalkan oh, nunggu sampai sebulan, selama 4 minggu, duit kita tuh nganggur. Jadi nggak begitu terima kepake duit ya. langsung tabung. Terima duit langsung tabung, terima duit langsung tabung. Oh, Biar apa? Biar duitnya tuh langsung bekerja gitu. Yang kerja jangan iya cuma iya. kita, duit kita disuruh kerja juga. Jangan nganggur-ngangguran dulu di Jadi rekening tabungan. jadi semakin cepat mereka bekerja, semakin baik ya. Iya dong. Kita aja disuruh kerja pagi-pagi kan sama bos kita. Sorry nggak punya bos ya. Cuman aku yang punya Iya, bos bos. ada. Ini kecil ini, unicorn, pakai tanduk unicorn nih. Ini bos saya nih. Oh.
Hello Ih, lucu everyone, banget, hello ya ampun. everyone. Oh Iya, my god, oh my god. hello everyone. Beda ya sama papanya ya, Beda banget. kayak kopi susu ya, kayak kopi susu beneran. Hello everyone, namanya Eugene, Ah, Eugene, Eugene. 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 Kayak Oh, Eugene. Ya, ya, ya. Lucu aslinya banget, ya ampun. Eugenia, aslinya Eugenia, cuman Oh, panggilannya Eugene. panggilannya Eugene. Iya, oke, izin tidur dulu ya, bersama mami ya. Nah, Astaga, kalau astaga. aku sih kemarin di Instagramku ya, aku itu mengibaratkan gini ya, uang yang kita punya, ya nggak, sebenarnya nggak punya, nggak cuma uang ya, tapi aset aset yang kita punya itu sebenarnya ibaratnya kayak kayak serdadunya kita gitu loh, kayak Ya, prajuritnya ya, kita ya, betul. kayak pasukannya kita, Betul, betul. pasukan yang harus kita kirim. Iya, ayo kamu serbu. Nah, karena kan aku trading ya bro ya, ada lossnya Hmm, ya. hmm. Jadi ibaratnya gini, loss itu pasukan kita yang gugur di medan perang. Ya memang namanya perang kan ya ada pengorbanan juga gitu loh. Ya, Karena ya. aku trading. Iya. Nah, kalau Bang Mamat trading juga enggak apa me anu toh, me invest toh? Aku trading kalau sempat. Akhir-akhir ini lagi nggak sempet banget trading. Soalnya kalau misalkan trading deh marketnya Oh. Indonesia, ya aku nganalisa dulu kan agak lama gitu, terus baru pasang gitu. Cuman lagi nggak sempet ya nggak. Kalau misalkan pas lagi sempet aku trading Oh iya, Indonesia berarti tradingnya gitu. ya jam kerja ya bro ya? Iya, Iya, jam jam kerja kerja ya, jam 8 gitu ya. kalau Oh misalkan ya pas lagi pantas. masang ternyata nggak diawasin gitu kan, tarik mana-mana ngeri Iya, kan? ya nggak cocok berarti ya like, buat trading ya. Nek US kan Iya, setengah 9. Iya, ini setengah harusnya aku sembilan, iya. Sudah setengah, buka ya? setengah 9. Ya sudah di setengah 10. Nggak, tapi aku setengah 10 kok biasanya. Iya, ini Ah, masih analisa-analisa, sip. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, Oh, iya, jadi iya, iya. jadi kalau mau trading, mendingan US aja lah ngono ya. Kalau untuk yang pekerja loh ya, Iya, kan kalau setengah 9 kan, makanya uh-uh. Anak sudah tidur, istri nonton sinetron, nonton Korea, wis betul, kita betul. trading sendiri. Betul banget, betul banget. Ini ada pertanyaan nih Bang. Mas mau nanya nih, untuk investasi pemula gimana kiat-kiatnya? Itulah ya, ya. Yang itu tadi, yang udah tak sebut tadi Iya kan. yang itu tadi ya. Jadi, apa Invest di namanya, mulai dari yang kita bidang yang tahu kita gitu. tahu. Nah, Sama contoh mulainya kalau nggak usah Indonesia gede-gede. ya tempat kita bekerja. Mm-mm. Betul, betul, Kalau US ya barang-barang yang kita pakai. Gitu ya. betul, betul. Oke nih, kayaknya udah hampir jam 9. Teman-teman dari tips investasi kalau mau nyari Bang Mamat gimana caranya, Bang? Oh, ini kalau misalkan sekarang lagi lihat itu bisa langsung di tab di nama live-nya di atas itu ada namaku. Bisa langsung datang ke sana atau kalau enggak bisa cari Dani Rahmat, DANI RACHMAT atau Mamat. Duit dan hidup diobrolin santai, cari aja itu biasanya ketemu kok. Gitu. Aku sering Ngobrolin komen juga untuk di tips santai ya. investasi. Oh, sip, investasi ya. Gitu. Kau mau nanya kok, kalau trading saham US bisa dari modal berapa paling kecil? Tergantung brokernya ya. Kebetulan broker Yes. yang saya pakai modalnya itu gede banget. Ya, harusnya itu 10.000 US dollar Bapak Ibu ya, teman-teman ya. 10 US dollar ya dikalikan aja lah. Tapi belakangan 10.000 ini itu kalau kita nggak 150-an, 140, 150 ya. 140 sekian, iya. Tapi itu soalnya aku pakai broker yang apa ya, yang top 10 yang bagus lah. Iya, Ini iya. kayaknya ada yang yang lagi booming yang sekarang ini ya. Mungkin besok deh, besok atau lusa deh. Nanti saya bahas deh buat investasi saham US yang modalnya terjangkau untuk anak kuliah atau pekerja ya. Mungkin mungkin besok deh kalau kalau memang banyak yang request ya.
Ini William ini yang Sih, tanya bro. teman saya sendiri. Ada yang nanya Mana ya? apa Instagramku, tak ketik aja Ada. boleh ya. Oh Ini ya, boleh, Instagramku boleh, kalau boleh. misalkan Mas Dani teman-teman nyari Instagram. @danirahmat. Sip, Dani Rahmat. Oke, Bang Dani, Ya. pesan-pesan terakhir sebelum kita mengakhiri ini semua, sebelum saya nyari uang trading di saham US. Pesanku sih nggak usah ikut-ikutan, biar nanti kalau misalkan nyangkut itu nggak jadi trauma. Jangan sampai ikut-ikutan terus nyangkut malah jadi trauma, malah nggak jadi investasi. Jadi better cari yang memang nyaman sesuai sama teman-teman. Kalaupun misalkan nanti naik atau turun, teman-teman tahu nih, oh ternyata naik karena ini, oh ternyata turun karena ini. Jadinya enak, nyaman investasi, bisa lama, bisa jangka panjang, sampai nanti kebutuhannya nyampe gitu. Mantap sekali ya. Jadi investasi itu jangka panjang ya, bukan hari ini atau besok, tapi 10-15 tahun lagi. Benar ya Bang ya? Yes. Betul, betul. Oke deh kalau gitu. Kira-kira gimana nih teman-teman sobat tips investasi nih? Kapan lagi nih bisa undang Bang Dani lagi nih, Bang Mamat ya? Nanti boleh request mau bahas apa? Soalnya ini Bang Mamat ini influencer keuangan nomor 1 di Instagram ini ya. Hayya, Mantap soalnya. opai bro, bro. Iya, tapi memang enak, beneran ngobrolnya memang beneran santai ya. Jadi nggak ada yang terintimidasi ya. Oke, oke, thank you semuanya, Bang Mamat. Sun, sun. Thank you Matur nuwun, matur waktunya nuwun. Thank you, 1 jam yang Sehat sangat. semua. Oke, teman-teman, thank you teman-temannya Bang Mamat. Sehat Thank semua you ya. teman-teman tim investasi. Sehat semua, pakai masker ya, Thank cuci you. tangan. Oke, good Sehat selalu, sehat night, bye selalu. bye. Night, Sehat bye-bye. selalu.